السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah mereka insyaallah membayu jemaah salat subuh mendatangkan Allah yang balas dengan surga insyaallah. Di pertemuan kita sebelum kita sudah membahas satu daripada yang masuk dalam kategori dosa besar adalah permainan an-nardu atau an-nardashir, yaitu permainan dadu. Jadi apapun permainan yang menggunakan dadu sebagai alat untuk bermain masuk kategori dosa dalam pandangan jumhur ulama, dan itu kita sudah bacakan tadi di sini, dan semuanya mengkerucut menjadi penyebab haramnya karena ada unsur takhmid, yaitu tebak-tebakan. Begitu melempar dadu maka muncullah takhmid, apakah beruntung atau tidak beruntung, apakah yang keluar dadu yang bertuliskan 6 titik atau 1 titik, dan itu akan menentukan nasib si pemain berikutnya. Nah, di sini titik yang menyebabkan para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat mengatakan walaupun begitu, kalau seandainya tidak digunakan untuk bertaruh, hanya sekedar permainan belakang, juga jumhur ulama mengatakan jatuh kepada kemakruhan. Baik, kita lanjutkan berikutnya yang dimasukkan dalam kategori dosa besar walaupun terjadi khilafiyah adalah al-la'bu bis-syatranj, bermain catur. Jadi Imam Al-Haythami itu memasukkan permainan catur ke dalam urutan dosa besar di dalam kitabnya ini, yaitu kitab Az-Zawajir, walaupun di dalamnya terjadi khilaf, namun sebagian besar menyatakan haram. Cuma bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu keharaman ini bukanlah pilihan suka-sukanya para jumhur ulama. Mereka tentu tak berani mengambil hukum kecuali berlandaskan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan begitu, apa yang menjadi penyebab jumhur ulama menyatakan keharaman bermain catur? Banyak hadis, dan di antara hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu, namun ada yang dijadikan hujjah, ada yang kuat. Karena banyaknya hadis, maka yang dhaif pun bisa terkuatkan dengan bantuan dari hadis yang lain. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis riwayat Al-Baihaqi, asy-syatranj
huwa maisirul a'ajim. Permainan catur adalah judinya orang-orang ajam, jadinya orang-orang non-Arab. Namun sebahagian ulama hadis termasuk Imam Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini tidak ditemukan sanadnya, artinya bisa jadi dhaif, bisa jadi palsu. Dan maksud orang ajam karena catur ini lahir dari Persia, dan orang Arab mengenal catur itu diwariskan dari budaya Persia, yaitu sebuah kotak di atas papan berbentuk segi empat, lalu kemudian ada bidak-bidak catur untuk mengatur strategi perang. Dan ini adalah permainannya orang Persia, lalu diwariskan ke Arab dan diwariskan ke India dan menyebar ke seluruh alam sampai hari ini. Dan ini menjadi permainan yang sangat masyhur, bahkan legend di dalam dunia sejarah kehidupan manusia. Jadi tidak hilang sampai hari ini. Nah, jemaah Allah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Hazm diriwayatkan dalam kitab Al-Muhalla. Namun hadis ini pun munqati', artinya ada sanad yang terputus. Rasulullah mengatakan asy-syatranju mal'unatun wa mal'unun man la'aba biha. Catur itu terlaknat dan terlaknatlah orang-orang yang bermain dengannya. Dan kemudian dalam hadis yang lain, dalam silsilah al-dha'ifah disebutkan iza marartum bihaula'i alladziina yal'abuna al-azlam, kalau engkau melewati orang-orang yang bermain al-azlam, yaitu asy-syatranju wan nardu, yaitu catur dan dadu. Azlam itu mengombinasi, tapi disebutkan yaitu catur dan dadu. Wa ma kana min al-lahwi, dan apapun permainan yang sia-sia, fala tusallimu alaihi, jangan beri salam kepada mereka. Jadi kalau engkau lewat di depan orang yang bermain catur, bermain dadu, jangan ucapkan salam. Namun hadis ini juga dihukumi hadis yang dhaif, sebahagian menghukumi hadis yang palsu. Jadi hadis-hadisnya bercampur. Namun ada beberapa hadis yang menjadi penguat. Di antaranya hadis riwayat Baihaqi dan sanadnya baik. Ibnu Qayyim pun juga mengatakan sanadnya baik. Rasulullah SAW menyebutkan annahu su'ila 'alis syatranji, ketika Rasulullah ditanya tentang permainan catur. Faqala, maka Rasulullah menjawab, wa syarrun minan nardi, permainan catur itu adalah salah satu keburukan yang sama dengan permainan dadu. Dan kemudian dalam hadis yang lain disebutkan man la'iba bin nardi faqad 'asallah wa rasulah, barang siapa yang bermain dengan dadu maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi tadi Rasulullah menyamakan catur dan dadu, kemudian Rasulullah menyebutkan dadu itu bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Nah, di dalam hadis yang lain juga dimasukkan kategori sahih, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib, anna Ali radhiyallahu anhu marra ala qaumin yal'abuna bis-syatranj. Jadi Rasul Ali bin Abi Thalib pernah melewati orang yang sedang bermain catur. Faqala, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Ini kalian kenapa berdiam diri di depan patung-patung kata? Ini ada apa dengan kalian? Kalian berdiam diri di depan patung-patung seperti orang menyembah. Ya, maksud Ali adalah karena bentuk anak catur itu adalah bentuknya patung-patung, ada kuda, ada
raja, ada apa lagi itu, yang tidak ada permaisurinya di situ. Pokoknya begitulah ininya. Jadi Ali mengatakan, kenapa kalian berdiri di depan patung-patung ini? Artinya beriktikaf, akifun beriktikaf. Nah, dari semua hadis-hadis yang diriwayatkan, juga ada tambahan satu hadis yang perlu kita dengarkan, itu hadis yang berbunyi, Inna Allah Ta'ala fi kulli yawm salasu mi'atin wa sittina nadrah ila khalqi laysa li sahibi syah fiha nasib. Setiap hari Allah memandang hamba-hambanya, yaitu memandang dengan kasih sayang, maksudnya 360 kali, namun tidak termasuk yang disayanginya adalah sahibus syah, yaitu para pemain catur. Dan disebutkan bahwa hadis ini termasuk kategori yang sanadnya bagus, dan ini masih banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan catur. Walaupun sebahagian hadis yang palsu dan dhaif, tapi ada yang bisa dijadikan hujjah. Karena banyaknya hadis, maka para ulama kemudian mengambil kesimpulan dalam dua pandangan. Jadi ada dua golongan besar yang berbicara tentang permainan catur. Yang pertama jumhur ulama, yaitu selain mazhab Syafi'i. Hanafi, Maliki, Hambali itu menyatakan catur itu haram berdasarkan nas, yaitu dalil yang ada. Dan seandainya pun kalau catur itu tidak dijadikan sebagai taruhan atau tidak dijadikan sebagai alat untuk berjudi, maka di sisi jumhur ulama tetap hukumnya haram, karena hadis-hadis menyebutkan tentang zahirnya permainan catur yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun para jumhur ulama menyatakan alasan yang lebih kuat kenapa mereka tetap berdiri di atas hukum yang haram. Dasarnya pertama adalah setiap permainan catur itu tidak lepas dengan adanya proses memuliakan patung-patung seperti yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali marah ketika melihat orang berdiri di depan patung-patung kecil. Nah, ini yang perlu dihindari, kata jumhur ulama, yaitu bermain dengan dasar bentuk-bentuk patung yang telah dibuat menjadi bentuk-bentuk makhluk hidup. Jadi perkara ini yang menjadi alasan pertama, karena semua yang berurusan dengan patung itu menyebabkan mereka rahmah tidak akan masuk ke tempat tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, la tadkhulul malaikah baitan fihi at-tamathil, tidak akan masuk mereka rahmah di dalam rumah yang ada at-tamathil, patung, baik patungnya besar banyak atau patungnya kecil sedikit, atas nama patung, dan itu dimuliakan, dihargai, disimpan dengan baik, maka menyebabkan mereka tidak mau masuk. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, kata jumhur ulama, permainan catur itu biasanya akan melalaikan daripada mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang sudah mengenal permainan ini, dan tentu rata-rata kita mengenalnya, walaupun ada yang bisa bermain, ada yang tidak, itu berjam-jam menghabiskan waktu sehingga kadang-kadang jatuh ke dalam kelalaian. Jadi kadang-kadang bermain tidak ingin diputuskan walaupun azan sudah berbunyi, karena permainan ini mengundang keinginan untuk melanjutkan. Jadi yang kalah ingin melanjutkan, yang menang ingin mempertahankan eksistensinya, ingin mempertahankan 2 periode untuk tetap menjadi pemenangnya. Itu menyebabkan apa? Terjadilah keinginan melanjutkan permainan. Berjam-jam tak selesai-selesai bermain catur. Dan ini walaupun tidak jatuh pada semua orang, tetapi rata-rata melalaikan waktu.
melalaikan keinginan untuk berzikir. Jadi tidak ada lagi keinginan untuk ilmu. Hari-hari terus bermain catur. Asal ada kesempatan duduk, apalagi kedai-kedai kopi yang menyediakan catur itu sampai 3 jam, 4 jam tak terasa untuk menghabiskan itu. Dan ini termasuk salah satu tipu daya syaitan yang Allah sudah ingatkan tentang wal asri innal insana lafi khusrin, yaitu tentang masa sesungguhnya manusia telah jatuh ke dalam kerugian. Kenapa? Membuang-buang masa, membuang-buang waktu. Nah, ini alasan yang dikemukakan yang kedua oleh para jumhur ulama. Kemudian alasan yang ketiga, dikhawatirkan dengan permainan ini orang akan jatuh ke dalam pertikaian. Jadi cekcok, saling caci maki, apalagi kalau dijadikan sebagai alat untuk bertarung. Nah, jemaah melakukan Allah, ini yang diambil keputusan oleh jumhur ulama. Walaupun begitu, ada ijtihad yang lain. Mazhab Syafi'i dan terutama ulama-ulama dari mazhab Syafi'i itu tidak menjatuhkan vonis haram pada catur, dan ini didukung oleh ulama kontemporer, beberapa ulama kontemporer, termasuklah Yusuf Al-Qaradawi. Mereka mengatakan bahwa catur tidak masuk ke haram selama tidak jatuh pada melalaikan salat atau ibadah, dan juga tidak dijadikan sebagai taruhan, jadi sekedar hanya permainan belaka. Apabila dua syarat ini tidak ada pada orang yang bermain catur, artinya ketika dia bermain catur, dia jaga waktu. Jadi dia mungkin sudah lelah baca Quran, dia ingin merefresh dengan mengajar orang bermain catur, tapi dia tetap menjaga waktu asar, waktu maghrib, dia jaga waktu isya, dia jaga. Artinya orang hanya sekedar bermain untuk menyegarkan pikiran yang lelah dari ibadah, dan dia berjaga-jaga untuk menyambung ibadah yang lain, maka ini dibenarkan, menjadi mubah dalam pandangan sebahagian ulama. Juga tidak dijadikan sebagai taruhan atau alat untuk berjudi. Kalau dua perkara ini selamat dari seseorang, maka hukum catur yang dasarnya disebut oleh Nabi menurut mazhab Syafi'i atau menurut ulama kontemporer, termasuk Yusuf Qaradawi dalamnya, itu tidak termasuk bagi orang yang tidak melalaikan urusan-urusan ibadah. Karena mereka berprinsip semua perkara pada dasarnya adalah mubah sampai datang dalil yang kuat untuk mengharamkannya. Dan juga mereka bersandar pada kaidah al-hukmu yaduru ma'al 'inda wujudan wa 'adam. Hukum itu tergantung pada penyebab. Maka adanya penyebab yang menyebabkan haram, maka muncullah haram. Tidak ada penyebab yang memunculkan haram, maka tetap hukumnya berdiri di atas kemubahan. Yusuf Qaradawi pun dalam kitabnya Halal dan Haram menyatakan seperti itu. Jadi walaupun itu masih ada celah bagi kita yang mungkin ingin menyelingi dengan permainan ini, masih bisa bersandar pada ijtihad ini. Namun walaupun begitu, jemaah Allah, jangan sampai terjebak dengan permainan ini sehingga kita melalaikan kewajiban kita, melalaikan mengingat Allah. Apalagi ada orang yang sudah mempersiapkannya untuk Ramadan. Jadi menjelang Ramadan beli catur, itu apa? Persiapan Ramadan. Ini salah satu cara yang salah mempersiapkan Ramadan. Jadi habis sahur main catur sampai menjelang zuhur, kemudian habis zuhur main catur sampai asar, sampai waktunya berbuka. Ditanya orang, ada terasa tidak Ramadan kali ini? Enggak, saya tidak terasa capek. Kenapa? Saya di depan catur nikmat rasanya menikmati Ramadan. Nah, inilah model orang yang masuk dalam Ramadan dalam keadaan melalaikan waktu. Dan ini adalah golongan orang-orang yang merugi di dalam Ramadan. Tidak dapat apapun bonus dari Allah kecuali dia hanya menghabiskan waktu bersama permainan. Nah, jemaah berkah Allah, mudah-mudahan kita bisa melihat dan mengkondisikan
kapan harus bermain dan kapan harus meninggalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.